organization. The result of such analysis will help to develop new products, as due to these products, analysis of the companies will know about their customer likings and behavior. Due to all these efficient strategies, big data analytics is very crucial. Let's move forward and understand what are the types in big data analytics. Types of big data analytics. First, let's try and understand descriptive analysis. It includes processing past and present data set, which will lead to help in trend analysis. In predictive analysis, it makes future predictions based on past or historical data sets, which will help in decision making. The diagnostic analysis is an advanced analysis system in which introspections are made based on why that has happened, and further decisions are taken based on the available datasets. Prescriptive analytics is the process of using data to determine an optimal course of action. The next topic we are covering is the life cycle of data analytics. First is business case evaluation will help decision makers to understand the source of business. In this case, the learner or the team will learn about the business domain, which presents the motivation and goals for carrying out the analysis. In this point, the problems get identified and assumptions are made based on the available datasets. In the identification of data, once the business case is identified, now it's time to find the appropriate data sets to work with. In this stage, analysis is done to see what other companies have done for similar data sets. In data filtration, once the source of data is identified, now it's time to gather data from such resources. This kind of data is mostly unstructured. Then it is subjected to filtration, such as removal of corrupt data or irrelevant data, which is of no scope further. Now the data is filtered, but there might be a possibility that some of the entries of such data is incompatible. To rectify this issue, a separate phase is created called as extraction phase. In this phase, the data which don't match the underlying scope of the analysis are extracted and transformed. In data aggregations, data sets are validated and combined with common field. For instance, we can take data set of a student. One data set can be named as student academic section and the other can be named as student personal details. Then both can be joined together via common field. We can take it as roll number. Depending on the nature of big data problem, analysis is carried out. Data analysis can be classified as confirmatory analysis and exploratory analysis. In confirmatory analysis, the cause of the phenomenon is analyzed before. The assumption is called hypothesis. The data is analyzed to approve or disapprove the hypothesis. Such kind of analysis will provide definitive answer to some specific questions and confirms whether an assumption was true or not. In exploratory analysis, the data is explored to obtain information that why a phenomenon has occurred. This type of analysis answers why a phenomenon occurred. This kind of analysis doesn't provide definitive information. Meanwhile, it can provide discovery of certain patterns. Visualization or data visualization is said to influence the interpretation of the results. Moreover, it will allow the user to discover answer to certain questions that are yet to be formulated. The analysis is done. The results are visualized. Now it's time for the business user to make decisions using the result. The result can be used for optimization to define business processes. It can be used as an input for the system to enhance performance. This is all about life cycle of data analytics. If getting your learning started is half the battle, what if you could do that for free? Visit SkillUp by Simplilearn. Click on the link in the description to know more.
There are multiple tools available on the market which can help companies in big data analytics. Let us go through some of these tools. MongoDB, Hadoop, Tableau, Cassandra. These are the main tools which are used in big data analytics. Let's go for MongoDB. MongoDB is an open source tool that supports data storage. It is a NoSQL document-oriented database. MongoDB is used by Facebook and Google for data storage. MongoDB is best suited for big data, where resulting data and further manipulation for the desired output. Some of the powerful resources are CRUD operations, aggregation framework, text research, and the MapReduce features. Jira is now for all teams. Even those cross-functional super teams that Apache Hadoop is the most famous tool. It is an open source software utility to store and process gigabytes and terabytes of dataset. It uses the MapReduce programming module to solve problems of analyzing massive data. MapReduce is a framework that helps programs do the parallel computation on data. The map task takes input data and converts it into a dataset that can be computed in key value pairs. The output of the map task is consumed by reducing tasks to aggregate output and provide the desired result. Tableau is a software company that offers collaborative data visualization software for organizing, working with business information analytics. Organizations use Tableau to visualize data and reveal patterns for analysis in business intelligence. Apache Cassandra is highly scalable, high-performed distributed database designed to handle large amount of data across many commodities like servers, providing high availability with no single point of failure. It is a type of NoSQL database. Now we have covered the important tools used by big data analytics. Let us go and cover distinct advantages of big data technology. Advantages of big data analytics. Innovation of new ideas leading to product development, which means developing new products provides a means to target new markets, increase market share, sell more, and increase revenue streams. Meanwhile, redesigning existing products enables costs to be cut, margins to be decreased, and ultimately more profits to be made. Risk management insights about customers' likings and behavior and market trends will help decision maker to take their position. On top of that, it will help to get rid of financial risk. It will also assist to detect potential cyber risk. One benefit from big data and business analytics can help improve decision making by identifying patterns, identifying problems, and providing data to back up the solution is beneficial. Whether the solution is solving the problem, improving the situation, or it has an insignificant effect. Here, customer engagement, specifically how your customers view and interact with your brand, is a key factor. Big data analytics provides the business intelligence you need to bring about positive changes like improving existing products or increasing revenue per customer. Next, improving data quality will improve operational efficiency and value feedback from customer, which will help businesses to handle vast amounts of data. It will also help in enabling data-driven decisions. But how do these advantages related to the real world? Let us cover some real-life use cases empowered by big data analytics. Use cases of big data analytics. Amazon is a well-known name to all of us. It is among the leading e-commerce platforms.
Apart from offering online shopping, Amazon serves us with different services like Amazon Pay, Amazon Web Services, and many more. For a company like Amazon, the amount is very big. To manage such vast amount of data, companies leverage big data technology. For any company like Netflix, one of the most valuable asset is the customer base because it is the customer who turns the company into a brand. And if a company fails to meet the expectations of the customer, that probably leads to its decline. Big data is a technology that helps in the management of large amount of data. Big data is like a heart for American Express decision making. Their main goal is to detect fraudulent transaction as soon as possible for reducing loss, and in this big data plays a very important role. They use big data for anticipating and analyzing customers' behavior. By looking at recorded transactions and incorporating more than 100 variables, the company assigns modern predictive models instead of customary businesses. Next is very important, that is Google. Google uses big data to understand what we want from it based on several parameters such as search history, locations, trends, and many more. After that, it goes through an algorithm where complex estimations are done, and afterwards, Google easily shows the arranged or positioned index list as far as significance and authority intended to coordinate the users. This is all about use cases of big data analytics. Thank you for watching the video. Please leave your comments below in the comment section in case of any doubts and clarifications. Hi there, if you like this video, subscribe to the Simplilearn YouTube channel and click here to watch similar videos. To nerd up and get certified, click here. Hey there. Oke, jadi Bapak Ibu semua, tadi adalah pengantar tentang pemanfaatan big data ya, di berbagai bisnis, dan salah satunya adalah di bidang dunia pendidikan. Ya. Nah, dari link yang saya berikan di Aswaya di paper itu ada beberapa insight ya buat Bapak Ibu yang ada ide tentang bagaimana pemanfaatan big data di dunia pendidikan. Ya. Tapi mungkin masih perlu digali lebih dalam karena ini ada jurnal di luar negeri ya, mungkin harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat dari paper tersebut, jadi ada 2 paper yang saya sharing buat Bapak Ibu untuk mendapatkan insight tentang pemanfaatan big data di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama adalah kalau lihat di paper yang saya sharing, yang pertama adalah tentang bagaimana kita mendapatkan suatu insight ya, dengan mengekstrak data tersebut dari aktivitas yang terekam. Ya. Aktivitas terekam ini mungkin Bapak Ibu menggunakan learning management system atau juga mungkin dari IoT-nya itu didapatkan suatu data. Ya. Jadi
di situ kalau Bapak Ibu baca lebih dalam tentang big data yang dihasilkan, termasuk dari MOC, yaitu seperti e-learning, kemudian juga mungkin aktivitas lainnya ya, dari open courseware atau massive open online course seperti LMS, ya, seperti Learning Management System dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu dapat melihat beberapa potensial, ya, potensial riset yang berhubungan dengan educational big data, ya. Jadi ini adalah beberapa topik yang mungkin Bapak Ibu tertarik untuk menganalisa lebih dalam, ya, untuk menjadi jurnal, ya, atau juga mungkin Bapak Ibu bisa membuat suatu buku yang berhubungan dengan big data di education seperti ini. Kemudian di jurnal yang kedua itu tentang tantangan dan juga opportunity, ya, tantangan dan juga peluang pemanfaatan big data di dunia pendidikan. Jadi di sini Bapak Ibu kalau baca papernya mungkin bisa dan juga paper-paper yang relevan dengan paper ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa big data itu sebelumnya hanya 4V, volume, variety, velocity, dan veracity, ya. Tetapi sekarang V-nya itu makin banyak, ya. Dia tidak hanya 4V, mungkin ada yang 10V, ada yang 20V dan sebagainya. Nah, di sini sumber-sumber yang kita bisa dapatkan itu dari beberapa aktivitas di sekolah, dari monitoring sistem, penilaian, evaluasi, teacher meeting minutes dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber yang didapatkan dari sekolah atau di institusi pendidikan seperti itu. Dan di sini dijelaskan beberapa metode pemanfaatan big data dan juga di sini beberapa peluang yang bisa didapatkan dari pemanfaatan big data di dunia pendidikan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang tantangan dan juga peluang yang kita bisa manfaatkan. Dan tentunya ini adalah tujuan kenapa kita memanfaatkan data-data yang ada di sekolah, ya, di sekolah Bapak Ibu, itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Nah, ini mungkin secara detail ada 18 halaman tentang paper ini. Nah, tugas Bapak Ibu adalah membuat ringkasan tentang potensi-potensi apa saja atau dari sumbernya, ya, dari sumbernya apa saja, resource-nya apa saja yang dihasilkan dari aktivitas di sekolah Bapak Ibu. Jadi itu jadi tugas untuk minggu ini, Bapak Ibu mencari peluang dan juga tantangannya pemanfaatan big data di sekolah Bapak Ibu. Jadi intinya dari kegiatan yang sekarang sudah digitalisasi, dari yang sebelumnya mungkin ada yang masih manual, seperti nilai, soal, atau juga aktivitas siswa, itu mungkin sekarang ada yang sebagian sudah digitalisasi. Data itu terkumpul dari absen siswa umpamanya, atau juga dari penilaian murid, ya, evaluasi guru, evaluasi sekolah dan sebagainya, atau juga evaluasi murid-murid yang sudah dikumpulkan di tempat Bapak Ibu. Bahkan mungkin di tempat Bapak Ibu ada sekolah-sekolah yang jenjangnya itu dari TK, SD, SMP, SMA. Ya. Nah, itu kalau kita bisa mendapatkan informasi setiap anak itu bisa dimonitoring, mungkin kita bisa
memanfaatkannya untuk mengarahkan siswa-siswa tersebut minatnya kemana, ya kita bisa arahkan gitu. Karena ada beberapa sekolah itu yang punya jenjang pendidikan tuh dari TK, SD, SMP, SMA. Itu saya lihat bahkan di beberapa sekolah itu murid-muridnya cukup loyal. Dia TK-nya di situ, SD-nya di situ, SMP-nya di situ, bahkan SMA-nya juga di situ. Gitu. Nah itu sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan data-data seperti itu, mungkin kita bisa memberikan suatu layanan yang lebih baik, memberikan masukan yang lebih baik kepada siswa-siswa tersebut. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu setelah melihat video tersebut mungkin punya suatu ide tentang bagaimana data-data di sekolah yang dihasilkan saat ini dengan adanya digitalisasi tadi ya, absen, nilai, evaluasi sekolah, evaluasi guru, kemudian juga aktivitas sekolah ya, mungkin yang sudah terhubung ke IoT, kegiatan siswa itu bisa dimanfaatkan datanya. Nah, data-data tersebut mungkin akan berbentuk sebagai suatu tabular ya, seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih paham, ya, mungkin ini contoh tentang data yang dikumpulkan. Jadi ini contoh saja, ini adalah tentang data-data dari contoh ya, umpamanya kalau ini data orang, mungkin siswa, asal siswa, kemudian juga dia atau mungkin ini data guru, saya nggak tahu juga, ini data guru, kemudian asalnya dari mana, kemudian juga nilai dari ujiannya ya, mungkin ini ada semacam evaluasi terhadap critical thinking dan computational thinking dan asal provinsinya. Dengan data-data seperti ini, Bapak Ibu tentunya mencoba untuk mendapatkan insight dari data ini menjadi suatu informasi. Di sini ada nilai, ada 2 ujian, nilai, computational thinking dan critical thinking serta unit kerjanya seperti itu. Nah, dengan data sebanyak ini, tentunya Bapak Ibu ingin melihat sesuatu ya, ingin melihat sesuatu dari informasi sebanyak ini, gitu, umpamanya seperti ini. Yang paling mudah adalah mungkin kita mengkelompokkan data ini berdasarkan provinsi atau asal sekolah gitu kan. Ini kita kan dengan menggunakan pivot table. Di Excel kita bisa membuat suatu pivot, membuat satu rangkuman ya, menganalisa. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada data-data seperti ini yang mungkin belum kepikiran untuk dimanfaatkan. Contohnya umpamanya ini kebetulan datanya nggak terlalu banyak, informasinya hanya unit kerja, provinsi, nilai ujian, anggap aja nilai ujian seperti ini. Umpamanya kita akan membuat suatu pivot table ya, membuat pivot table. Kita ingin membuat trendsnya itu semua ini.
worksheet. Sebentar. Ini sheet kedua. Nah, di sini kita bisa lihat informasi apa saja, umpamanya kita ingin melihat dari provinsi, ya, provinsi, kemudian nilai critical thinking-nya, ya. Kita bisa lihat summary-nya seperti ini. Atau mungkin kita mau melihat dari unit kerjanya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dari Aceh ada beberapa unit kerja, dari Bali ada beberapa unit kerja, dan paling ini Banten cukup banyak, ya. Kita bisa lihat. Dan mungkin dari sini kita ingin melihat nilai dari setiap rata-rata nilai totalnya, ya, nilai totalnya dari setiap sekolah. Nah, ini contoh bagaimana dengan pivot table ini kita bisa melihat, ya, tentang merangkum, ya. Kalau tadi datanya aslinya seperti ini datanya seperti ini, mungkin agak susah untuk mendapatkan informasi secara jelas, ya, karena masih datanya ngacak. Tetapi dengan kita menggunakan suatu tool, umpamanya pakai Excel, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang sekolah tersebut, atau mungkin juga by provinsi saja, ya, kita bisa lihat tentang nilai dari setiap provinsi tersebut yang ikut pelatihan ini, anggap seperti ini. Ini kita bisa mendapatkan suatu informasi dengan hanya menggunakan Excel, ya. Tentunya saya lagi coba minggu depan mungkin kita coba pakai Tableau, ya, supaya lebih komprehensif. Saya lagi coba ajukan Tableau free dari Tableau-nya untuk education, ya. Tetapi dengan Excel sebetulnya sudah cukup powerful, ya. Contohnya umpamanya Bapak Ibu punya data seperti ini, kemudian Bapak Ibu ingin mendapatkan menganalisa dari suatu kegiatan di sekolah seperti ini. Ini contoh saja, ya, Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah coba Bapak Ibu cari suatu data, kemudian datanya itu Bapak Ibu analisa, ya. Bisa berupa absen siswa, atau juga data ujian siswa, evaluasi guru, evaluasi sekolah, termasuk fasilitas, atau data-data yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau sudah, nanti kita coba analisa apakah data itu mempunyai arti, gitu loh. Karena jangan sampai kita menyimpan suatu data yang tidak memberikan suatu manfaat. Jadi kita banyak sekali menyimpan data-data, menyimpan aktivitas, tetapi data itu tidak pernah dianalisa, dan ternyata data itu mungkin hanya buang-buang resource, ya, Bapak Ibu, karena kita nyimpan, nambah storage setiap tahun dan sebagainya, tapi data itu ternyata tidak mempunyai suatu informasi yang kita bisa manfaatkan. Seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk tugas minggu ini tentang big data. Silakan. Nah, mungkin Bapak Ibu datanya untuk latihannya mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan data ini di Aswaya, di contoh, ya. Data ini ada di sini, ya, Bapak Ibu, ada di Pak, ya, silakan Pak. tanya Pak, apakah kalau
data yang dimaksud itu apakah berkaitan dengan pembelajaran atau misalnya yang lain boleh? Misalnya kayak data penghasilan orang tua gitu. Misalnya kan ada di Dapodik gitu kan Oh untuk iya, ya, bisa, mengambil bisa. keputusan apakah bisa dinaikkan harga apa namanya SPP dan sebagainya. Seperti itu bisa Ya. Pak ya? Tapi nanti nama orang tuanya atau muridnya di Disamarkan. hidden ya, disamarkan. Oh ya. Kayak gitu. Itu bisa. Atau absen dari Bapak Ibu selama ini mungkin mempunyai data absen disimpan terus setiap hari tetapi tidak pernah dianalisa. Atau ya tadi ya itu mungkin Bapak Ibu sekolahnya kemarin sudah terhubung ke IoT umpamanya jam berapa lama penggunaan proyektor, smart TV, smart proyektor, smart screen ya, layar itu digunakan. Tapi data itu tidak pernah di ekstrak ya untuk mendapatkan suatu informasi dari data yang mungkin Bapak Ibu di sekolahnya bukan Bapak Ibu sih. Sekolah itu menyimpan data, mengkolek data, tetapi data itu tidak pernah dimanfaatkan. Datanya bisa apa saja, termasuk mungkin hasil evaluasi siswa itu juga bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu punya satu trace siswa itu dari kecil sampai besar, dari TK atau dari SD sampai SMA, kalau punya data seperti itu, kita sebetulnya kan bisa menganalisa, mengarahkan siswa itu kemana passionnya gitu, passionnya nanti mau kemana, atau dia memang punya kita arahkan untuk sesuai dengan passionnya dia kemana gitu. Nah itu mungkin kan dengan pemanfaatan data seperti itu tentunya akan membantu mereka menjadi layanan tambahan bagi sekolah Bapak Ibu untuk mengarahkan minat dan bakat siswanya tersebut berdasarkan data historicalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu untuk tugasnya, silakan datanya yang tadi Bapak Ibu untuk latihannya bisa menggunakan Excel. Ini ada di sini. Ini datanya ada di sini yang tadi saya sharing. Silakan dicoba bagaimana summary suatu data atau mendapatkan suatu insight dari suatu data ya. Mungkin bisa latihan pakai ini, tapi tugasnya nanti Bapak Ibu membuat analisa dari data dari sekolah Bapak Ibu seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Kemudian mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba dijalankan lagi itu videonya ya. Ada satu video lagi, tapi video lebih singkat tentang education. Sebentar. Oh ini. Nah ini mungkin bisa menjadi insight juga buat Bapak Ibu. Ya tentang data analitik, role data analitik di sekolah. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa poin ya kalau ingin mendapatkan gambaran tentang apa itu big data, analisa big data ya. Video-videonya juga banyak. Bapak Ibu bisa Environment is evolving and has the potential to affect institutions, students, and suppliers. Schools collect large amounts of data, gleaning information on student attendance, grades, learning styles, alongside operational and financial statistics. As the number of platforms and applications has increased, so have both the volume of data generated and the potential value of analyzing this information. A wide variety of tools exist, from data aggregation and visualization tools that essentially help districts with reporting requirements all the way through to genuine adaptive learning platforms. Whilst the collection and utilization of data has the potential to help drive learning outcomes, the edtech industry, as with the wider technology industry, continues to face scrutiny with regards to student data privacy policies. One of the key issues impacting the edtech market development in the coming years is the varying approaches several sectors take when providing insights to help inform instructions. Ya, mungkin itu silakan untuk jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran ya Bapak Ibu.
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicoba dari data contoh yang ada di sini, yang ada di Aswaya. Tetapi tugas Bapak Ibu adalah mendapatkan satu data, makin banyak data itu makin baik. Ya, nanti kita analisa bagaimana data itu memberikan suatu informasi. Atau jangan-jangan selama ini data yang dimiliki sekolah itu tidak mempunyai suatu informasi yang bisa kita ekstrak ya. Data itu ternyata tidak kita bisa ekstrak atau data itu tidak mempunyai informasi yang bermanfaat. Tapi kita hanya menghabiskan resource menyimpan data tersebut dalam suatu storage yang setiap tahun itu bertambah. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih. Belum. Belum.